dari kelompok 3. Di sini kita sedang berada di Tugu Pahlawan. Tuh. Nah, untuk selengkapnya kita akan melakukan kegiatan aktivitas apa aja. Langsung aja tunggu kegiatan. Tuh, keseruan kami semua. Dadah. Ini dia Tugu Pahlawan, ikon perjuangan rakyat Surabaya pada peristiwa 10 November 1945. Di museum ini tersimpan cerita dan bukti semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Halo semuanya. A few moments later. Halo semuanya. Jadi kita udah di depan mobil Bung Tomo. Kita lihat lebih dekat. Yuk. Mobil asli. Jadi ini buatan Jerman. Betul. Merek mobilnya Opel Capital. Tahun pembuatan di 1956. Wah, udah lama banget ya nggak ada di sana. Lihat mobilnya. Ini adalah mobil sang orator yang membangkitkan semangat perjuangan. Mobil ini menjadi saksi bagaimana suara mampu menggerakkan keberanian rakyat Surabaya. Hai teman-teman semuanya, sekarang kita udah ada di depan museum 10 November. Yuk ikutin keseruan kita. Tibalah kami memasuki Museum 10 November. Kami melihat berbagai foto dan keterangan yang menceritakan perjuangan rakyat Surabaya. Ada pula pahatan yang menggambarkan para prajurit bertempur dengan penuh keberanian, serta tokoh-tokoh penting yang berperan dalam peristiwa 10 November. Di sini, kami juga bercengkrama dengan pengunjung lain, saling berbagi cerita dan kesan tentang sejarah yang sangat berharga ini. Selanjutnya, kami masuk ke ruang diorama berisi miniatur perjuangan arek-arek Surabaya yang tersusun rapi di balik etalase kaca dengan pencahayaan yang redup. Berikut cuplikan video yang menggambarkan suasana ruangan tersebut. Kenapa sih? Kenapa harus kenapa harus mengkritik itu? Orang perang tuh ya pada nembak-nembak. Dia tidur. Itu namanya dia mati. Parah. Ya sih, tapi itu kayaknya nggak ada darah, berarti tidur. Ya kan tidak? Buset, apaan tuh? Itu siapa ya? Itu ya siapa yang manjat-manjat? Itu. Oh, ini di TP kan? Saya jungan gak sih? Baik, teman-teman semuanya, di sini saya sedang berada dengan kakak siapa? Boleh perkenalkan dirinya, Kak? Oke, perkenalkan nama aku Darna, aku semester 5 dari Universitas Negeri Surabaya. Oke, kalau boleh tahu di sini Kakak bertugas sebagai apa ya, Kak? Aku bertugas sebagai museum edukator di sini, magang aja sih, internship. Oh, magang ya. Oke, siap. Pertanyaan pertama itu menurut Kakak apa sih daya tarik bagi pengunjung ya yang akhirnya bisa datang di sini untuk melihat beberapa museum yang ada di Tugu Pahlawan? Ini ada 3 ya. Yang pertama yang di belakang kalian itu ada Radio Bung Tomo ya. Itu menurut aku salah satu daya tarik yang sangatlah gitu, karena di sana tuh kita bisa mendengar rekaman langsung ya dari suara Bung Tomo yang mana pada saat itu beliau lagi orasi buat membakar semangat arah-arah Surabaya. Terus yang kedua, ini jarang banget orang tahu karena biasanya kita cuma nyediain waktu ada guiding aja. Kalau ada orang tour guide gitu, ya tuh kita bisa bantu kalian untuk mendengarkan suara senjata yang ada di atas. Kayak LMG sama MG saat itu, like machine gun sama mesin gun gitu. Dan itu asli semua ya? Asli semua, kita dapat dari Kodam Brawijaya. Terakhir ini ya, itu nonton film. Ini yang selalu dicari sama semua orang. Mulai dari turis mancanegara sampai ibu-ibu, kadang juga orangnya, Kak bisa nonton film nggak? Mohon maaf, kita nonton film cuma kalau untuk umum ya, cuma hari Minggu sama hari libur nasional aja. Dan udah ada jam-jamnya, dari jam setengah 9 hingga setengah 12 terakhir itu kita tutupinnya. Nah terus kemudian kayak dengan adanya dibentuknya museum pahlawan itu, kira-kira apakah bisa membangkitkan jiwa nasionalis masyarakat Indonesia nggak sih, Kak? Atau menurut Kakak kayak ya sebenarnya ini sebagai bentuk apa ya, sejarah aja atau kayak gimana? Waduh, ini pertanyaan menarik yo. Soalnya kan aku kan anak pendidikan sejarah ya. Tentu saja meningkatkan rasa nasionalis. Kira-kira kenapa tuh kok bisa meningkatkan? Kalau dari ini ceritanya sedih ya. Menurut aku kan ini termasuk sejarah traumatis ya.
Soalnya kan kita bisa lihat ada 20.000 orang yang meninggal waktu peristiwa ini, dan ini menurutku bisa kayak memberikan rasa empati orang-orang, rasa simpati orang-orang. Oh, ternyata orang zaman dahulu itu susah-susah ya dapat kemerdekaan gitu. Sekarang kita cuma tinggal mempertahankannya aja kok sulit gitu loh. Nah, itu mungkin salah satunya seperti itu. Ya. Oke, terakhir nih pesan-pesan buat nantinya yang teman-teman yang nonton vlog ini tuh Kak, kira-kira apa sih yang mau Kakak sampaikan kayak menjadi terutama buat generasi-generasi muda, kira-kira gimana kalian buat bisa terus mempertahankan jiwa nasionalisnya untuk negara kita gitu, dengan apakah bentuk salah satunya tetap harus merawat museum Tugu Pahlawan ini atau kayak gimana tuh Kak? Sering-sering ke museum sih. Itu ya, aku ya dulu tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang lewong, tapi waktu masuk museum itu rasanya tuh menarik. Banyak hal-hal yang aku nggak tahu, fakta-fakta unik itu, wah itu aku suka banget. Aku kan orangnya kepoan ya, kayak pengen tahu segala hal ya yang ada di dunia ini. Dan itu membuat aku semakin kepingin belajar lagi dan belajar lagi. Emang bener ya, belajar lewat jurnal tuh susah, gitu. Belajar dari buku juga susah. Tapi kalau kita mau dan kita berusaha, itu pasti ada aja jalannya. Dan satu lagi ya, kalian jangan lupain omongan ini, yaitu jas merah jangan sesekali meninggalkan sejarah, melupakan sejarah gitu. Catet, gong banget. Terima kasih kakaknya, keren banget. Setelah puas berpetualang, yang menarik dan kami temukan di sini adalah terdapat berbagai macam alat tempur hingga uang kuno yang mana memberikan gambaran tentang perjuangan dan kehidupan pada saat itu. lagi ketemu Alex kondisi baru kesel ketemu Alex ya saya kita wajah. Halo guys, jadi di sini kita sama SMP mana? Kemana-mana baru. Oke, kita bakal tanya. Jadi kalian ini kesini dalam rangka study tour atau jalan-jalan sendiri nih? OTL itu apa tuh? Boleh dijelasin di kamera? Lihat kamera. Di luar learning. Oh, kayak belajar luar-luaran gitu ya. Oke. Apa nih kesan-pesan kalian nih selama kalian tuh mengelilingi monumen Tugu Pahlawan ya 10 November ini? 10 November ini. Memahami persejarahan zaman dulu. Yang lain mengenang pahlawan-pahlawan yang sudah tiada. Bung Tomo ya? Merdeka. Terus habis itu apalagi si kesan-pesan kali ini seru nggak tadi? Ya seru. Rating. Rating dari 1 9. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kalau nggak enaknya panas sih. Oh iya, Panas, iya. Surabaya ya weh. Oke, sekarang terakhir kasih tagline-nya kita. Kalau dibilang Unair, hebat. Kalau Universitas Airlangga, excellent with morality, oke? Bisa udah. Oke. 1, 2, 3. Unar hebat. Unar hebat. Universitas Airlangga, excellent with morality. Oke, halo. Kita semua sudah melakukan kegiatan vlognya. Bagaimana nih teman-teman vlognya? Seru banget gak? Seru banget ya harusnya ya. Semoga dengan adanya vlog kita itu membantu kalian dalam menambah wawasan juga yang kalian sebenarnya belum tahu, jadi kalian tahu gitu. Benar banget. Dan menumbuhkan jiwa nasionalis kalian. Merdeka. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Dadah.